Baik lagi bersama kita di Berkicot. Bersama kita ngebaca. Ya, seperti biasa kita akan membawakan cerita lagi. Masih bersama Julian. Yang kemarin kan part dari cerita yang sekolah ya kan? Betul. Nah, sekarang nih cerita dari mana nih, Melanjutkan di part 1 kemarin. Kan si Bunga bilang ada kejadian siapa? Jadi kejadian siapa? Bila. Kan gue nanya, tuh bisa keluar gak bang? Iya. Kan? Alhamdulillah katanya bisa keluar sendiri itu. Kejadian persis di rumah gua. Ini di sini? Di sini. Anjay. Gokil. Coy. Jadi di lantai ini juga apa di bawah? Di bawah. Untung di bawah. Langsung itu TKP ya guys. Oke. Di bawah kebetulan jadi salah satu ya pacar. Di tahun berapa nih? Wah, gue SMA lah. Berarti SMA nggak selang lama dari kejadian lu SMP. Oh iya. Selesai dengan buku panduan yang udah launching nih pasti. Karena for your information, gue sedikit mencoba pakai itu. Serius. Ya kan karena masih jaraknya nggak terlalu lama lah ya. Gue kelas 2 sesudahnya kepake lah itu. Masih ada anggot-anggotan nih. Benar. Dengan jiwa emang kemarin aja gue bacain kan. Benar. Betul. Nah, terus jadi kondisinya saat itu pacarnya si om gue ini keluarganya lagi pada pulang kampung. Oke. Jadi nginep di sini. Jadi minta izin lah ke bokap gua, menyokap gua, boleh nggak nginep nih pacar saya, ya asal nggak bikin hal yang aneh-aneh, silakan aja gitu. Oke. Toh juga om gua itu di sini kan berbaur gitu ya. Jadi om gua tidur di atas, si cewek tidur di bawah sama adek lo, mama gua. Nyokap. Temenin sama mama gua. Nah, satu hari itu udah hari kedua dia nginep di sini, hari kedua. Nah, dia tuh kan kerjanya kayak kalau nggak salah inget nih gue, si cewek nyamu ini kerjanya itu di salah satu pabrik jelly gitu kalau nggak salah. Karena tiap pulang dia suka bawain gua jelly gitu. Yang 2 ember kecil gitu. Nah, pulangnya karena lokasi pabriknya itu agak jauh, jadi perjalanannya nyampe sini bisa kayak jam 9:30 malam gitu. 9 malam, jam 10 malam gitu loh. Dan for information, kebetulan rumah gue ini deket sama lu tadi yang bawa melati gak sih lo? Yes. Dari tadi pak. Lanjut. Nggak apa-apa. Dari tadi ngetek. Kalau gue baru nyam sekarang nih bawa melati. Gue yang tadi. Lanjut. Fix. Lo merinding gue anjir. Lanjut. Oh kenceng banget anjing. Kan gue kata lo nggak. Iya gue jadi maju kan anjay. Nah ya. Lanjut. Oke. Seru dikit. Ini hampir jam 12 guys. Iya. Jadi karena lokasi rumah gua dekat kuburan wakaf yang cukup besar gitu, jadi untuk warga-warga asli sini kalau ada yang meninggal kubur di tempat itu gitu. Nah, kejadiannya tuh ketika dia pulang ke rumah sini, prosesnya pas dia pulang katanya dia ketawa-ketawa nih si ceweknya om gue ini. Ketawa pas di deket lokasi kuburan itu. Kalau jadi ada belokan gitu, nah terus setelah nih, nah kan kebetulan rumah belakang gue tuh kan biasa tempat buat ngumpul kan, ada meja gitu buat tempat duduk. Pas nyampe, nih si cewek bilang gini, aduh, kok perasaan badan enak ya gitu.
Karena kebetulan di belakang itu lagi ada rame-rame tuh, temennya om gua, ada gua gitu, ada nyokap gua gitu. Belakang, terus dia bilang, "Duh, kayaknya badan capek banget ya, kayak pegel-pegel nih, nggak enak badan gitu." Terus nyokap gue bilang, "Ya udah kalau misalnya memang mau masuk, ya udah nggak apa-apa, mandi dulu terus tidur nanti saya temenin." Ya udah, bentar deh istirahat dulu lempengin badan. Lagi duduk gitu, tiba-tiba kepalanya agak nunduk, terus senyum-senyum bu, kayak senyum-senyum lah gitu kan ya. Nah, terus kan kita aneh ya, kayak orang gokil. Enggak semestinya kan. Nah iya, orang luar nih posisinya nih. Terus udah gitu lo bilang lu capek kalau ketawa, gitu kan. Nah habis itu ketawanya mulai agak muncul suara, gitu. Kan adi-adi nih. Terus udah nih, terus gimana? Habis dia agak ketawa gitu, dia kayak sadar lagi gitu lah. Makin capek nih gitu kan ya. Udah deh sana mandi kata nyokap gue gitu. Dan nanti bisa tidur. Ya udah deh. Gitu. Dia masuk kamar, mungkin taruh tas gitu kan ya. Terus tiba-tiba kok si ceweknya om gue ini nggak keluar kamar lagi gitu. Ternyata pas nyokap gue masuk udah tiduran nih, tapi tidurannya kayak diem gitu bu, yang nggak begini banget jadi kan diem gitu, lurus gitu badannya. Pas emak gue masuk dengan posisi matanya dia merem, senyum-senyum lagi, gitu ya. Terus kayak ngigo. Nah emak gue masih mikir, wah nih orang kecapean berarti nih, sampai nggak sampai mandi kan, capean ngigo nih. Ketawanya makin jadi. Terus gitu, anjay gitu. Itu posisi 9-an lewat lah, 10. Masuklah nih, gue manggil om gue kan, besok deh coba lihat deh, kok kita tahu gitu sih. Terus om gue masuk, busuk kucing ya, makin jadi ketawanya. Itu mampu Sanjay. Sambil dia tetap merem, tapi kayak tahu gitu ada orang. Nggak tahu kejadian ketawa itu berapa lama? Sampai jam 12:30 malam. Orang gila dari 9:30 tadi. Yes. Itu prosesnya dari 9:30 sampai jam 1 itu yang dia lakuin cuma ketawa. Kadang kecil, kadang dia gede suaranya ketawanya. Akhirnya nyokap lo bener-bener nyangkanya ini ada apa nih gitu. Pasti, ya kan udah nggak beres. Orang dari jam 9-an lewat itu sampai 9:30 aja kita udah bingung kan. Masa lu ngigo ketawa mulu? Tapi nggak ada kerjaan banget kan? pakai narkoba kan tapi. Enggak, itu orang normal. Gua tahu orang benar gitu. Nah, udah tuh pas ada proses ketawa begitu ya, akhirnya gue dengan mencoba memberanikan diri, udah deh gue coba ngajiin gitu kan, karena gue udah yakin dong, udah pasti nih gangguan nih, itu kan. Udah tuh gue sambil bacain, wah gue ngajiin deh tuh apa yang gue bisa, gue baca, gue ngajiin gitu ya. Bukan makin benar makin ketawa bu, makin kenceng ketawanya dan makin intens. Kalau orang normal ketawa nggak mungkin nggak berhenti dong. Lo pasti ngambil nafas dong. Ini full nonstop dia ketawa. Nggak ada berhentinya sama sekali, nggak ada tuh kayak nggak ada jedanya. Nyanyi ngambil nafas gitu, nggak ada. Waduh anjir, Tanya sama wah gila. Terus udah pas posisi itu, dulu gue punya tetangga di sini, orang
Chinese, udah tua itu kita panggilnya juga oma gitu. Nah si oma ini kalau dia bilang bisa enggak, tapi dia ini aktif lah di dekat sini juga ada kelenteng gua. Jadi kayak salah satu pembantu pemuka agama di kelenteng itu gitu. Nah soalnya kenapa akhirnya sampai bisa si oma itu datang ke rumah gue? Posisi rumah udah rame bu. Udah heboh deh tuh. Heboh. Berarti kenceng tuh ya Lo kawannya. bayangin aja dari setengah 10 bang sampai setengah 1 dia Iya. ketawa mulu gak ada berhenti. Iya. Terus datanglah nih si oma. Ada apa nih? Gitu. Terus si oma ini apa kita bilang kan, gak tahu nih oma dari tadi ketawa mulu. Ambilin gua biji lada. Biji lada. Biji lada itu kan kecil ya, keras kan. Lu bisa hancurin kalau lu ulek. Ya. Jadi ketika nih si orang si cewek ini tiduran nih, cewek yang gua set ditaruh nih lada di sini nih bu, di ujung jempolnya 2 tuh. Jadi si oma dari itu pegang ini, kan ini kita lembek bu, ini kita juga lembek, diginiin, Seharusnya masuk tuh ada. gitu. Tapi pecah loh. Anjir. Itu lada bisa pecah, cuman diginiin dong sama si oma gitu, nggak ditekan banget, nggak, cuma dipegang gitu set. Emang nih agak berontak. Si ceweknya om gue ini agak berontak. Wah, mungkin dibaca-bacain gitu kan ya. Nah itu tuh gue baru apa namanya baru ngeliat tuh, jadi kenanganin pakai 3 agama tuh coy. Bener, karena terus ada jadi taruh itu ya. Itu pas diginiin terus tiba-tiba pecah, itu lada pecah. Wah pecah. Terus kenapa? Si oma minta lagi, ambilin gua lagi lada. Pakai lagi lada. Pecah lagi. Nah terus si oma minta sumpit. Sumpit bakmi lo tau gak yang hitam ujungnya merah tuh. Nah, ini gue nggak tahu ya, menurut percayaannya dia yang dia lakukan dan gue ngeliat dengan mata kepala gue sendiri, dia pakai itu katanya. Dan dia mintanya sumpit yang itu, Harus yang itu. jadi sebagian diambil dari rumahnya. Jadi posisinya jempolnya itu dijepit sama sumpit itu gitu loh. Iya. Pegang 2 sambil dibacain lagi. Terus itu gitu lagi, berontak lagi, tapi nggak mau kan. Tapi tetap dari masa dia berontak itu tetap ketawa itu nggak berhenti. Anjir. Terus ada itu parah banget deh. Ketawa itu nggak berhenti sama sekali. Udah kayak gitu. Nah si oma bilang, wah gua nggak sanggup nih. Coba deh panggil salah satu ya orang yang dianggap bisa lah gitu ya. Karena gua udah ngajiin Umpan. gua udah apa namanya si oma ini udah dengan caranya dia tetap mempan juga. Nah ini atas dasarnya si oma bilang coba panggil dia deh gitu, panggil si salah satu orang ini nih itu. Datanglah nih si masih muda saat itu ya, mas itu. Yang amazingnya adalah 12:30 si mas itu datang, kira-kira jam 1-an gitu. Saat itu juga pas mas itu masuk ke kamar, saat itu juga tuh cewek om gue berhenti ketawa, diem langsung, terus nggak bergerak kayak patung, terus gini aja. Dia udah nggak merem, dia terus sampai diginin sama yang si orang itu ya, mana katanya ketawa, diem tuh, ada Vivi berak-berak lagi Naf, saya bikin malu lah. Tengah malam Gus. Wah, itu jam 12 banget tuh. Lanjut. Harus gue bilang, ih beneran mas, dari tadi tuh dia ketawa nggak ada berhentinya. Dari jam 9:30 sampai jam 1:30 nggak ada berhenti. Mas datang ini berhenti langsung. Tanyalah nih sama si om, siapa mah? Biasa tuh. Sama sosoknya perlu disebut. Kalau nggak ada yang kesangkutan ya terserah. Bukan nama kan, sosok nama. Jadi gua nggak ngerti
dikenalnya dengan sosok ini dikenalnya dengan nama itu gitu. Tapi warga sekitar nggak ada saudaranya atau gimana? Kayaknya bukan deh. Mungkin ini kayaknya cuma hanya penamaan orang doang kayaknya. Oh, penamaan warga sekitar Atau gitu. mungkin dia pernah mengenalkan diri dengan apa? Mungkin kalau gue bilang sih ini kan dari tadi udah bau melati ya. Terus gue takut nanti beneran datang pakai namanya anjay. Oh iya makanya. Mendingan sosok aja ada bentuknya AP Si gitu. dia ini ya. SK. Udah fix ini miskin lah. Takutnya doi bener datang cowok. Aduh, Ketawa. ini udah bau melati. Ketawa tanpa henti soalnya kan. Datang ya udah si mas ini datang. Si Oma ini bilang biasa tuh yang si dia itu. Oh dia Oma. Kurang ajar kan. Saya udah usir dari tadi nggak mau pergi. Terus si Oma gampang Oma ini mah udah bentar ya gitu. Terus udah kamu tetap di sini aja, ini ngajinya terusin aja. Jadi gue terus lanjut tuh ya, jadi gue udah eyewitness banget tuh, saksi mata banget coy. Udah hopeless nih karena bukunya nggak ngaruh nih. Enggak kan gue nggak pakai buku itu. Oh, nggak pakai. Tapi ya gue cuma baca ngaji aja gitu. Karena gue yakini bahwa memang sebenarnya buku yang dirangkum sama si Syekh yang di part 1 gue ngomong itu ya Bukannya untuk perwujudan ngeluarin dari orang ya. cuman mungkin buat musir begitu aja dan untuk membuktikan bahwa memang Itu mereka tuh bisa kena dampak gitu. Karena pun gue bacain sebenarnya dia ada reaksi gitu. Tapi ya memang gitu, mungkin karena guanya nggak terlalu mungkin yang serius dan memang mungkin kan ada basic ilmu lain kali ya yang harus kita punya, jadi bukan ilmu yang macam-macam, tapi maksudnya kedekatannya sama Tuhan itu gimana gitu, sehingga doanya dia jauh lebih didengar gitu. Berarti bisa dibilang si India ini kuat ya. Kuat bang, kuat karena udah di berbagai cara itu hampir nggak bisa ketemu. Nah sama si mas ini langsung diem gitu, dan di situ juga langsung dia ngomong bisa ngomong, padahal dari jam 10 sampai jam 1 dia cuma bisa ketawa. Dia cuma gini, aduh bukan level gue nggak mau Kali ya. Nah, terus udah tuh bukan tanding masih bisa aja udah mau mati juga. Iya sih. Bye-bye aja. Nah udah tuh, jadi apa namanya, ketika proses itu terjadi gue tetap ngaji. Nah ini dilakuin lah nih kan, dia pulang tuh, lo ngapain ikutin dia? Itu nih si mas ini bilang ke si dia ini, ngapain lu ikutin nih cewek? Dengan alasan dia bilang, iya karena dia cantik, dia mirip gue waktu muda. Ini yang cantik-cantik dah, ini sesok Tahu banget ya kan? Ya nggak bisa, nggak. Soalnya juga dia kurang ajar. Lewat tempat gue nggak permisi terus ketawa-ketawa, dan karena dia ketawa gue juga ketawa, gue ngerasa sama. ya jadi ketawa bareng mungkin aja. dia mikirnya wah kayak ini ngeliatin apa yang gue Pengen liatin, memang. aus narsum. Jadi mungkin dia mikirnya gini kali ya, anjir dia ketawain apa yang gue ketawain kali ini, mungkin sama gitu kali Mungkin ya. Nah terus ada kalimat itu, terus pokoknya yang gue terus ditanya, lu maunya apa jadinya? Ya gue cuma mau bawa orang ini. Suwe, Gak bisa katanya. Iya. Gak bisa. Enggak, gue mau bawa ini. Udah, sekarang ini aja deh. Lu mau keluar dengan cara bener apa gue kasarin? Terus Enggak, gue tetap nggak mau keluar. Udah, berarti lu minik kasar kan? Wah, itu langsung tuh. Pokoknya yang dilakuin, pencet perutnya gini dong. Cuma pakai satu jari, bu. Ini dong. Perut. Wah, teriak lo. iya anjay. Gitu. makin heboh lah tuh. Sambil gua tetap ngaji gitu. Wah, mendahat orang lagi. Oh, gitu teriak. Kalau udah tuh, dah keluar, dah beres. Iya kan, langsung dibangunin. Ya terus kan memang sengaja tuh, jadi si mas itu naruh air gitu. Iklan. Mau balap. Malam masih ada. Iya, emang Iya. deket kawan lama soalnya. Cepet mer. Terus Lanjut. Udah tuh, pas udah tenang gitu Ustaz,
bangunin. Nah karena memang di dekat gua itu ada air, sengaja mungkin karena gua tetap disuruh ngaji kan. Dia bilang, nih bentar ya minum dulu, nanti tetap nih di ngajiin ya gitu, biar sampai selesai. Udah gua tetap tuh ngaji terus deh. Ya dibangunin nih ceweknya om gue ini suruh minum kan. Kucingnya rusuh ya Pak ya? Iya. Nggak apa-apa ya. Namanya kucing. Ini nggak ada alamat kali ya? Balik lagi. Astagfirullah. Dia nggak apa-apa. Cuma 12 Iya, Pak. Kok dia Sopi nyari put kali alamat ya. apa? Lanjut. Hadi banget tuh Sopi Put. Ya diminumin. Ya namanya badan lemes kan ya. Udah tuh dia tergeletak lagi. Udah nih. Udah ya. Jangan kosong banget ya. Zikir lah apa yang bisa kamu baca gitu kata si mas ini. Ada tuh ya mungkin karena mungkin lelah kan. Iya. Tetep nih gue ngaji gitu. Karena perintahnya dia tetap ngajiin ya. Soalnya pasti masih ada deket sini nih si makhluk ini. Oh ya udah. Benar dong. Kurang lebih kira-kira 5 atau 10 menit gitu. Itu prosesnya cukup lama tuh. Dari yang setengah satuan lewat itu hampir sampai jam setengah 2an lah, dari jam 2 lah gitu ya. Itu prosesnya masih sebegitu lamanya tuh sampai dia benar-benar keluar. Nah 5 menit atau 10-an menit setelah itu muncul lagi tuh senyum-senyum. Nah gue sendiri di kamar sama dia, dan dia senyum-senyum. Wah gak tau dia ini terus udah diusir kan. Wah gue bilang gue teriak apa sama emak gue kan, mah coba panggil mas itu lagi. Lah kenapa? Ini dia mulai senyum-senyum lagi. Hah? Gimana sih? Gitu kan. Nah untungnya si mas itu namanya ya kan tau lah ya netizen Indonesia kan ya. Ada apaan sih? Gitu ya, di interview dulu kayaknya tuh. Dari rumah gue sampai itu. Jadi dia masih dekat rumah gue gitu. Masih di daerah sana, belum jauh gitu. Walaupun memang rumahnya nggak jauh sih, rumahnya kayak di daerah atas itu. Terus udah gitu dia bilang, kenapa lagi? Balik lagi tuh. Wah, langsung si mas ini balik ke rumah gua, dan dia masuk kan. Dengan anak siapa? Langsung diem lagi. Terus pas dibangunin, si tante gua nih sempet bangun bang. Si cewek om gua ini sempet bangun nih. Enggak kok ini gitu. Enggak, tadi senyum-senyum. Oh mungkin itu ke bawah kali ngibul gitu. Ya tidur langsung. Kering Sopi Putnya tuh Tahu nggak? Kayak bocil. Oh masuk ke yang anak bocil berarti. Oh Kelakuannya kayak bocil. Ketawa-ketawa sambil dia lompat-lompat di tempat tidur. Ini kantor kosong berapa nih? Ramai bener. terus kan habis. Oh iya. Lanjut. Nah terus udah tuh dia makin ngadi-ngadi, lompat bu. Oh yang tadinya dia sekarang Iya aktif banget dia. seakan nantang kali ya. Gitu. Wah terus tiba-tiba si mas ini bilang, lu gak ada takutnya sama gue? Lu gak lihat siapa belakang gue? Gitu. Wah tiba-tiba ini si ceweknya om gue ini berhenti. Tiba-tiba kayak berlutut terus gini aja yang guru. Nggak gitu ya? begitu, gimana gitu. Terus Nah lu udah tahu kan siapa belakang gue? Menurut si mas ini ada pantai. yang pantai selatan lah. Nggak patah nggak kaku kan tapi kan. Terus Boleh tuh penelusuran di pantai kamu. itu urusan sama komeng. Nah terus pas dia bilang gitu, ngomong lagi nih si ceweknya om gua, ampun tapi tetap izin saya mau bawa dia. Oh tetap mau bawa. Nah nggak bisa. Lo berarti udah nantangin gua.